Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan belajar tentang counter. Buka dulu software speed PLC-nya ya. Ini program saja. Oke, yang CPU1. Oke, kalau kita lihat di main block di bagian instruction ini ada counter. Jadi di sini ada 3 jenis counter, yaitu counter up, counter down, dan counter up and down. Cara membuat programnya yaitu sama, kita bikin dulu inputan buat setnya. Kemudian kasih alamat, kemudian kasih dulu di ini output yang dia internal di memori PLC-nya ya. Jadi ini bukan output yang keluar, menggunakan F0.0. Kemudian di rang kedua atau baris keduanya kasih yang NC. Ini nanti fungsinya buat reset dari si counternya. Saya kasih contoh yang counter up dulu. Klik 2 kali di sini. Nah, untuk pengisiannya bagaimana? Klik kanan, kita ke menu help. Nah, di counter up ini ada cara pengisian dari counternya untuk blok program counternya. Nah, di sini FW ini fungsinya sebenarnya untuk indikasi. Ketika counter ini aktif, ada indikasi untuk angka naiknya. Kemudian C1 becomes logic 1 when FW0 count value is greater than or equals to ID 0. Berarti kalau ID 0 ini kan nilai setnya. Ketika FW0 ini nilainya lebih besar atau sama dengan ID 0, maka C1-nya akan berlogik 1. T0 ini dia inputannya. Jadi inputannya nanti kita kasih alamat dari yang tadi ya, yang input logic NO atau menggunakan yang memori internalnya. Ya, ini kita kasih 1. Ininya FW1. Kemudian kita set 3 saja untuk hitungannya. Nah, untuk inputan ini sebenarnya bisa pakai yang I0.0 untuk input counternya, atau bisa pakai yang F0.0. Bisa ya, dua ini. Kemudian kita pakai kontaknya sekarang. C1. Kemudian kita ke outputnya. Nah, kalau untuk output yang mengeluarkan tegangan keluar ini menggunakan key 0.0. Nah, kalau ada output yang kedua ini key 0.1 dan dia bisa sampai 4 digital input untuk yang CPU1 ini. Jika sudah, kita simulasikan. Connect to PLC. Oke, sekarang kita coba kasih logic 1. Nah, maka counter sudah mulai menghitung di sini. Yang tadi FW1. Masukkan lagi input. Nah, dia udah mulai menghitung 2. Kasih lagi. Oke, kontak C1-nya udah aktif ya, karena nilai tadi ID 0-nya udah sama dengan FW1. Nah, untuk ngereset counter ini sebenarnya hanya tinggal memutus power yang masuk. Nah, di sini menggunakan inputan I0.1. Jadi ini fungsinya untuk ngereset counter. Kasih 1. Oke.
Sekarang counternya udah reset lagi. Ini contoh untuk counter up ya. Sebenarnya untuk counter down juga sama saja, cuman beda di indikasi. Kalau counter down dia nanti di FW1 nya ini udah ada nilainya, dia akan ngitung misalkan di sini 3, kemudian nanti begitu ada inputan jadi 2, 1, dan ketika 0 maka kontaknya akan aktif. Oke, kita stop dulu, kita buat programnya, disconnect ya, kita bikin di ini aja. Oke, sekarang kita akan buat program untuk counter down. FW 10 juga bisa ya. Jadi ini FW nya bisa sampai 255. Set 4. Kita coba set 4, kemudian inputnya pakai yang F0.1. Kemudian oke, sekarang kita coba running simulatornya. Oke, untuk counter down jadi value nya udah 4, dan nanti dia akan menghitung turun. Begitu 0, kontak C2 nya aktif, berlogik 1. Untuk reset tinggal matikan power yang masuk ke counternya, kasih logik 1. Ini cara membuat ladder diagram untuk counter down. Oke, sekarang kita bikin yang counter up and down. Nah, untuk counter up and down ini dia harus ada 2 inputan. Jadi inputan 1 untuk set nilai counter up, dan inputan kedua untuk set counter down-nya. Di sini kita bikin 2 inputan. Kita bikin tombol resetnya juga.
Untuk set value nya misal 5. Nah, ini untuk indikasinya FW20 aja. Dan ini untuk set berapa jumlah counter yang akan dihitung. Kita kasih 5. Nah, ini setting untuk inputan counter up nya, jadi nanti dia buat ngitung naik. Kita pakai yang F0.1. dan ini untuk menghitung mundurnya, counter down nya 0.2. Oke, sekarang outputnya C3 di 0.2. Oke, kita simulasikan bagaimana cara kerja dari counter up and down. Coba kita masukkan inputan untuk counter up-nya. Nah, di sini indikasinya sudah menghitung 1 naik. Kita kasih lagi. Oke, di sini udah hitungan 3. Sekarang coba kita masukkan inputan dari counter down-nya. Nah, ketika counter down diaktifkan, ternyata dia menghitung mundur. Jadi tadi hitungannya sudah 3, kemudian ketika counter down-nya aktif, dia langsung hitungannya berkurang. Jadi dihitung turun lagi menjadi 2. Sekarang kita set sampai mencapai 5. Begitu 5, C3 berlogic 1 dan output Q2 aktif. Oke, sekarang apa yang terjadi kalau kita mengaktifkan lagi inputan dari counter down-nya itu, yang input keduanya ini? Kita coba saja. Maka counter akan tetap menghitung mundur lagi dan C3 kembali berlogic 0. Untuk ngereset counter, kita menggunakan input 3, ya 0.3. Ini bisa direset baik kondisi C3 nya aktif atau tidak. Misalkan dalam kondisi aktif, sekarang kita reset, maka dia akan kembali ke 0. Sekian ya untuk belajar hari ini, untuk materi counter ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.